Dan akhirnya kita selesai muktamar, selesai urusan Permuktamaran. perbankan, perekeningan. Habis itu kita mengalami hal yang sangat luar biasa. Apa itu? Yang mana? Yang uang kita lenyap. Oh iya. Jadi teman-teman, itu pengalaman paling buruk dan kelalaian yang pertama kali aku lakukan. Nggak tahu Bukan itu dari aku kita juga sih. apa dari pihak busnya. Nah, jadi teman-teman kita udah pesan tiket tanggal 4, otomatis hari Rabu kan, 4 Agustus. Nah, udah deal tuh sampai bayar 3 orang 1 juta sekian. 3 orang. Habis itu hari Selasanya kami ditelepon nih. Ditanyain udah di mana? Di Cirebon, Bu. Mbak. Di Cirebon. Ide ibu sih. Kan jadwalnya pulang sekarang. Sayang. Kan jadwalnya pulang sekarang tadi. Tuh, tanggal 4 Bu, hari Rabu, kita bilang. Tuh, enggak, tanggal 3, hari ini tanggal 3 loh, kan udah dibayar, dibilang gitu. Masya Allah, ujian apa lagi ini ya Ketika Tuhan. jantung hampir copot, Seketika kantong hening, robek. kantong seret itu. Apalagi ada anak Mojokerto nih yang ikut, kan 3 orang. Habis itu kita bilang gini ya, rasanya karena ini nih kan Senin, Selasa, Rabu itu hari yang berurutan. Nah, tanggal di antara Agustus sama Juli itu dia 31 nggak sih? Gimana? Pokoknya mungkin dari ibunya dalam pikirannya itu hari Rabu yang kita maksud itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 gitu. Dan atau mungkin dari kaminya yang emang ngeblank gitu. Tapi rasanya enggak, karena kami pesan tiketnya itu dengan keadaan yang damai, sentosa, tidak ada dengan kegiatan yang lain. Misalnya sedang kegiatan nih malah pesan tiket. Enggak, kami emang lagi fokus gitu. Ada Lagi juga, nyantai di kamar. Lagi nyantai juga sampai di telepon gitu. Dan mungkin itu juga sih takdirnya, udah rezeki melayang. Sekali lagi pengalaman. Pengalaman itu membuat kita belajar. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau bepergian itu harus teliti ya, sampai ke tiket-tiketnya, tanggal, jam dan segala macamnya. Masih mending itu bus. Sampai duit. Jangan Coba kalau pesawat, ya kita nggak jadi pulang. Nggak jadi pulang, ngemis dulu situ. Ngamen. Oke, habis itu kita besok harinya waktu itu. Tapi itu udah mulai feel bercucuran. perpisahan itu sudah mulai terasa. Ya, bercucuran air mata juga sih karena kehilangan uang gitu. Tapi kembali lagi semuanya udah diatur sama Allah. Kita nggak tahu, kita cuma berencana. Di pikiran kita rencananya tanggal hari Rabu, tanggal 4 kita berangkat pulang dengan bus tersebut. Ya. Dan malamnya kita masih keliling kan? Keliling. Kita masih keliling malamnya. Habis itu kita ke rumahnya Mas Jafar, makan-makan lagi. Pokoknya makan-makan aja kerja sama. Intinya kita kemana-mana tuh perutnya kenyang. Dikasih juga buat tangan dari Jogja. Habis itu kita mulai merasakan hawa-hawa perpisahan. Malam itu di mobil. Ya enggak dipikirkan. Ya enggak kepikiran juga sih bakalan kayak gitu vibes perpisahannya gitu. Sampai kita dilarang-larang pulang gitu. Nggak usah besok. Apalagi pas kita udah salah pesan tiket, mereka lebih semangat lagi bilangnya, makanya berarti itu tandanya nggak boleh pulang gitu dia kan. Tapi gimana, kita juga orang sekolah gitu kan. Ya. Dia sekolah lebih sibuk sih, 2 sekolah, kelas 1 sama Sam. Dan bayangin kita di bus itu pas mau berangkat itu masih
ngelas online. Iya, masih ngajar. Masih ngelas online. Ngelas online. Nah, jadi kita diantarin pulang. Ya packing dulu. Malamnya itu kita kayak Kita nggak tidur. nggak tidur. Kita nyampe di Penginapan. guest house itu udah jam Packing. jam berapa ya? Pokoknya udah tengah malam. Iya. Di situ kita lanjut packing. Yang namanya kita perempuan ya, packingnya agak ribet kan. Jadi kita memutuskan untuk tidak tidur. Lalu mandi. Kalau udah beres packing, habis itu mandi, udah beres, udah tinggal berangkat. Ya kita nunggu sopirnya tidur dulu. Tidur dulu. Kita Kasihan sengaja banget. suruh tidur. Padahal baru dari tempat Wah Java bawa mobil lagi. Habis itu dia dini harinya mau nganterin kita juga. Luar biasa sih, Nyapar, makasih ya. Habis itu kita di mobil itu kayak aduh, sampai Kita pas di mobil mau pulang itu udah mulai jarang ngobrol. diam. Kita tuh udah mulai apa ya, nggak tega mau pisah, tapi ya Tapi harus kewajiban di rumah nggak mungkin juga kita ditinggalkan, di gitu situ terus kan. Mau singgah ke tempat si abangnya karena dia aja nggak jadi. Nggak jadi. Karena jauh juga sih. Habis itu kita Nah, pokoknya sholat di subuh mobil itu ya sholat subuh di rest apa lagi area. di rest area lagi. Habis itu kita ya selama di mobil tuh kan kalau di sana tuh otomatis nyanyi Ya. Jawa gitu kan. Nah, aku udah sering sih sebelumnya udah pernah juga dengar lagu itu. Nah, adalah satu lagu tuh yang aku sih kan awalnya dari mobil ngikutin nyanyi itu. Habis itu nyampe ke kamar kebawa sama aku. Nah, dia tuh kan karena dia ini cek aja sih awalnya. Lagu tuh memang seperti itu adanya. Oh itu Tarise. Boleh ya hafal gitu. Akhirnya tertarik. Malah dia yang pokoknya Tergila-gila. diputer lagu itu tuh sampai hafal dia. Ngikutin pakai lirik, dibaca lagi liriknya. Wih, totalitas sekali Anda. Padahal sebenarnya artinya juga nggak tahu semua sih, cuma musiknya enak. Iya, Musiknya enak. Lagu Jawa Perdana. yang dia dengar Ya, bukan dengar sih, yang dihafal yang suka, sampai dihafal. yang disukai, yang dihafal, yang sampai di rumah pun sampai di bus mau pulang pun masih putar di itu. Putar di itu. Ayo, apa lagunya? Ayo. Nah, coba Ada deh. tebak. Coba tebak apa lagunya. Kemudian Nah, habis itu kita di bis yang berbeda lagi. belum. Kan kita habis sholat di rest area, Nah, kita sarapan, kita foto-foto. sarapan paginya apa coba? Yang biasanya kita makan itu di sini tuh sore-sore. Kita makan Sore atau paginya siang lah. di situ ya Allah. Habis itu kita lanjut perjalanan dan kita nyasar kan. Maksudnya kita Oh, iya. salah tol. Salah tol karena ngikutin bukan kita lah yang nyasar. Mapnya yang salah. Iya. Jadi kan kita ngikutin map yang salah. Untung ada yang Walaupun sampai ke sana juga sih, tapi kan Tapi agak salah lama gitu. jadinya. ke terminal lagi. Kayak di situ di terminal tuh mereka sampai nungguin sampai benar-benar kita itu masuk ke bis habis itu kita berangkat. Luar biasa sih kalian. Terus habis itu kita ya foto-foto dulu, ngemil-ngemil dulu, duduk-duduk dulu, ngemper sampai sejaman lah ya. Habis itu kita berangkat dan ini lucu sih, tapi gimana ya? Terharu gitu ya. Masa kan udah jalan nih busnya kan? Kita cuman bertiga kan, aku karena dia sama Vika sebelahnya, tapi sama bangku yang duanya lagi. Ini kayak mengheningkan cipta gitu. Ini ngapain? Mereka ngapain gitu? Tuh ngeliat ke Vika kan, dia udah kayak ngelap-lap gitu, tapi dia nggak noleh arah kami, arah sini, dia noleh arah sana gitu kan. Terus dia megang-megang tisu kan udah. Tuh. Terus aku lihat karena dia kan jadi dia main HP sendiri kan. Padahal kan ada gue di samping gitu kan. Masih pada diam-diaman aja gitu kan.
Ya, kita main ke Cipta sampai akhirnya lebur lagi kayak biasa. Habis itu jalan pulang. Tapi masih belum ikhlas nggak rasanya pulang? Iya. Ya kan? Masih sepertinya setengah jiwa masih tinggal di Cirebon. Asik. Begitu. Pokoknya gitulah. Yang si Ja'far itu kita kira tuh dia senior loh. Aku kiranya gitu pas awal kan tampangnya emang belum pernah kenal gitu kan. Ternyata adik kelas, maksudnya adik kelas, Adik tingkat. adik tingkat Masih jauh di bawah. junior Di ternyata. bawah ternyata. Pasti Ja'far, Romawan, Tum Gifar, Tum Fikri, Sukma, Novi, Vika juga. Oke, kita pulang dan di bis itu ada lagi yang tidak mengenakan. Ya, lagi-lagi dari segi apa pemeriksaan itu aman sih karena Aman. kita nggak perlu swab lagi ternyata, pakai vaksin aja. Habis itu ternyata yang tidak enaknya itu AC-nya itu bukan bocor sih, tutupnya tuh nggak ada. Tutupnya gitu. 2 gitu kan. Harusnya 2 kan, Satunya kalau hilang. mau buka kan tinggal digeserin tuh. Nah, satunya itu hilang, jadi langsung nancep nih di kepala gitu, di kepala aku. Nah, emang sih disediakan apa namanya tuh, selimut sama Selimut sama bantal. bantal. Bantalnya itu udah ditaruh di sini loh, bukan buat di sini lagi. Emang di sini ditaruh. Ngehalangin AC-nya langsung ke Ah. kepala. Terus udah ditanyain kan, mana tahu ada solusinya gitu. Karena emang pertama kali naik bis kan, 2 kali lah. 2 kali. Aku tanyain tuh, Pak, ini emang kayak gini ya, AC-nya emang nggak bisa diapain ya, ditutup. Langsung dibalas kayak judes gitu. Langsung digas, Hmm. ngegas bapaknya. Dia bilang, ditutup saya sadonya ayah yang keluar lagi. Transfer di bawah ini. Ya, nggak usah lah translate. Nanti di tag lagi nama busnya. Habis itu sakit banget, dingin banget. Perjalanan kita delay, molor gitu. Kondisinya tengah malam. Kondisinya tengah malam, dingin banget ya Allah. Sampai menggigil gitu. Udah pakai jaket, udah pakai selimut, udah pokoknya pakai cari posisi yang udah kayak gini sih. Aku sih kayak gitu. Bayangin aja ya di bus kayak gitu. Kayak gitu, dingin sih, kayak dinginnya ya Allah. Nah, kita kan konvoy itu sama bus yang satunya lagi kan. Jadi busnya itu rusak. Sebelah bus kita rusak juga nggak sih? Bannya? Enggak, tapi memang sering ganti-ganti ban Iya, sih. kayak ganti-ganti ban gitu, jadi lama nyampainya itu. Nah, harusnya udah sampai sore kan, ternyata maghrib kita masih di Solo gitu. Dan posisinya habis subuh di hari selanjutnya itu selimutnya udah diambil sama pihak keneknya mungkin, udah diambil. Dan otomatis maghrib kan udah masuk malam lagi tuh, dan kita nggak punya selimut lagi. Bayangin bus AC-nya masih on, masih Dari standby. Solo sampai Bukit Tinggi. Solo ke Bukit Tinggi ditancap kayak langsung, AC-nya tuh langsung nancep gitu ke ubun-ubun saya ini. Dan kita itu lamanya karena yang pertama kan sering ganti ban. Terus yang kedua abis subuh itu kalau nggak salah kan kita 2 bus ya, kita beriringan lagi 2 bus. Terus bus yang di depan itu kayaknya bannya juga bermasalah kan. Jadi dibantu sama supir busnya kita. Jadi kita berhenti, kita berhenti saling lagi. saling tolong menolong busnya. Iya. Kemudian di ini ya, di mana? Jalan ada yang lagi memperbaiki jalan Oh itu, iya, itu di daerah macet juga. Tahu nggak ingat daerah mana? Masih jujur banget. Tahu lah, Mungkin. pokoknya itu. Pokoknya lagi perbaikan jalan. Lama juga sih di situ. Ya, habis itu kita nyampe nya tuh maghrib. Maghrib. Malam udah lewat isya. Udah lihat Isya, mungkin jam 10 lah, jam 11 lah. Dijemput dan akhirnya kita berpisah. Sampai. Aku ke tempatku karena dia sama Vika ke tempat Kak Nadi. And then itulah cerita kita selama perjalanan ke Cirebon, selama di Cirebon, dan
pulang lagi ke sini, ke Bukit Tinggi. Dan kita harus nyari cuan lagi. Dan kita harus kerja keras cari duit lagi. Karena ada satu target kita ya. Doanya. Minta doanya guys. Sama Semoga ada tercapai. satu hal yang kami doakan, kami inginkan, semoga tercapai di tahun ini. Amin. Amin. Tapi apa itu? Rahasia. Dan kami pun masih rahasia Allah. Oke. Bisa atau enggaknya. Oke teman-teman, jadi itulah pengalaman kami perjalanan di tengah pandemi di tahun ini. Semoga ya harapannya sih, harapan semua orang sih kayaknya, semoga kembali normal kayak biasa gitu, bisa kemana-mana tuh bebas, nggak perlu seribet apa gitu kan. Palingan kita perjalanan cuma 1,5 jam kan, dari Padang ke Jakarta biasanya cuma 1,5 jam pakai pesawat. Jadi 34 jam, masya Allah, Allahu Akbar. Oke, semoga ada ya manfaatnya kami cerita ini, atau mungkin teman-teman punya cerita yang serupa dengan kami, atau yang lebih menakutkan dari itu, lebih mencengkelkan atau lebih menyenangkan. Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa support channel aku dengan klik tombol subscribe bagi yang belum, like, komen. Bagusnya kita bikin konten apa lagi. Dia orang sibuk sih, tapi mau diajak aja. Mau lah. Kita sama-sama sibuk dan kita itu sebenarnya LDR. Ya, nggak jauh sih, Agak jauh. cuman berasa jauh karena kesibukan kita. Sejam sih, 45 menit kalau pakai motor. Oke teman-teman, semoga video ini ada manfaatnya. Kayaknya bakalan ada beberapa part gitu. Jadi semoga tetap ditonton ya cerita-cerita kami ini, meskipun unfaedah mungkin bagi teman-teman. Pokoknya Jafar sama Romawan harus nonton ini, nggak boleh enggak. Harus. Tul Fikri juga, awas lo kalau nggak nonton. Komen di bawah. Namanya kan udah sering disebut tadi. Iya, sangat nonton. Nggak nonton, apalagi nggak nge-like. Nggak nge-like. Oh ya, jadi buat teman-teman yang di Bukit Tinggi yang belum pernah ke Kopi Bana, karena ini dulu pernah sempat viral nggak sih? Enggak kan? Kurang tahu. Karena payung-payungnya yang itu. Nanti kami review ya Kopi Bana. Oke. Udah segitu dulu video tentang perjalanan pulang pergi ke Cirebon Bukit Tinggi, Bukit Tinggi Cirebon. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lupa pamerin baik.